Hari ini bisa setelah jam pelajaran pertama, setelah istirahat. Oh ya, berarti jam kedua nanti hari ini saya boleh ke kelas juga. Terima kasih ya Bu. Nah, kalau dalam pembelajaran hari ini, Ibu hari ini mengajarkan tentang materi apa Bu? Nah, insya Allah hari ini materinya tentang rukun dan gerakan sholat. Rukun dan gerakan sholat. Dari materi yang Ibu ajarkan, tujuan pembelajarannya apa Bu? Kalau tujuan pembelajarannya itu siswa diharapkan mampu mengetahui pentingnya sholat. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mengetahui rukun-rukun dan gerakan-gerakan sholat. Berarti ada dua ya Bu, ada mengetahui tentang pentingnya sholat, yang kedua tentang rukun dan gerakan sholat. Nah, dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan apa yang Ibu Jemi harapkan? Saya berorientasi pada karakter siswa, yaitu di mana siswa itu dari mengetahui atau mempelajari tentang sholat dan lain-lainnya, itu diharapkan siswa itu bisa berperilaku disiplin, terus lagi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban sebagai hamba, ataupun nantinya ketika dia bergaul dengan masyarakat. Berarti ada dua ya Bu, untuk meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, strategi seperti apa yang Bu Jemi gunakan hari ini? Strateginya itu yang pertama, saya menyiapkan belajar. Kemudian lagi media pembelajaran interaktif, media pembelajaran audiovisual, yang mana diharapkan siswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga melihat gerakan-gerakan dari materi yang akan saya sampaikan. Berarti nanti sekalian praktek juga ya? Ya, sekalian praktek di depan kelas langsung, kemudian saya bisa menyuruh siswanya maju ke depan secara langsung. Baik Bu Jemi, berarti Bu Jemi yang membimbing siswa secara langsung hari ini ya? Iya. Kalau harapan Ibu setelah mengikuti pembelajaran ini, mungkin semua guru itu pasti berharap ingin agar tujuan pembelajaran itu selalu tercapai, hingga kita sebagai guru merasa lebih bermanfaat lah bagi siswa apabila tujuan pembelajaran itu tercapai. Berarti Ibu berharap tujuan pembelajaran tadi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, kemudian disiplin itu dapat tercapai ya Bu Jemi hari ini. Baik Bu, semoga pembelajaran Ibu hari ini lancar, kemudian semua harapan tercapai. Nanti saya izin ke kelas Ibu ya Bu Jemi. Terima kasih ya Bu Jemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit hari ini? Ada. Ada. Semangat tak sekolah hari ini? Semangat. Sudah mandi hari ini? Sudah mandi? Ayo Said, jam berapa hari ini bangun pagi? Jam 7. Berarti kita sholat subuh. Sholat. Berarti tadi setelah bangun, setelah sholat tidur lagi. Fauzi, salat subuh atau tidak hari ini? Tidak? Iya. Sholat? Sholat. Salwa? Ada. Oh tidak. Kenapa Salwa? Bangun kesiangan. Mau duda? Sholat atau tidak? Sholat. Maulidi? Tidak. Ahmad? Oke. Ya, itu absen dulu kan?
kebersihan kelas sebelum belajar itu harus diperhatikan. Ya, nanti setelah kita selesai belajar, tolong dibersihkan kelasnya. Atau sebelum belajar, nah kita bersihkan dulu, ambil sampahnya satu-satu. Ayo, tidak ada sampah di bawah meja atau di meja. Nah, buang sampah dulu. Rina, apa gue jadi kolongnya jauh ini? Nah, buang sampahnya dulu, pakai sampah. Ayo. Ini siapa yang Ya, buang sana buang. Ini siapa yang membuang? Kalau bukan kamu siapa lagi? Ayo Ayo, sini. buang dulu. Buang. Ya, selamat dulu kembali ke tempatnya masing-masing. Akhir. Ya, terima kasih sudah membantu ibu membersihkan kelas hari ini. Sekarang kita baca doa sebelum belajar. Angkat tangannya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan ayo. Said. Buang sampah dulu kemudian saya sini pimpin. Saya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa yuk? Ada yang masih ingat minggu kemarin? Nama-nama malaikat. Iya, minggu kemarin kita belajar tentang sholat. Ayo, siapa yang sudah sholat subuh tadi? Kita ikut aja. Ayo, Bu. Sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kenapa jadi harus sholat yo? Ayo, ada yang tahu kenapa yo jadi harus sholat? Kita ini manusianya diciptakan untuk sholat gue. Karena kita diberi sholat karena manusia Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, salah satunya yaitu kita sholat, beribadah. Sholat itu bentuk pengabdian diri kita
Dalam sehari semalam kita melaksanakan 5 kali ya yang wajib. Kalau jumlah rakaatnya yaitu 17 rakaat. Nanti siang sholat apa? Ayo, kalau siang sholat apa? Namanya zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang pengertian sholat, hari ini kita membahas tentang gerakan sholat. Gerakan sholat. Sebelum kita bahas gerakan sholat, kita harus mengetahui dulu rukun dalam sholat. Perhatikan kalau kamu tulis. Apa itu bacanya? Kenapa selalu salam di depan? Karena kita biasakan janganlah untuk mendoakan semua orang setiap kita bertemu. Sekarang mengetahui rukun sholat. Lihat kalau tulis yang pertama ada niat. Niat itu apa niat? Ya, sesuai kerja. Melaksanakan sholat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu harus disertai dengan niat. Apa niatnya sholat subuh? Ya, sholat subuh. Usolli pada subuhi rakataini ada lillah ta'ala. Niat itu tapi lafaz, kalau dia dalam hati sama aja aku sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua tuh takbiratul ihram. Kayak takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tangannya di sini. Lihat Ibu. Bersedekap. Jangan kayak ini. Atau sambil garuk-garuk. Ini lihat Ibu tangannya. Nah, lihat Ibu. Tangan kiri di bawah tangan kanan. Tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Nih. Nah, nih. Lihat Ibu. Ayo. Ya. Bersedekap namanya ini bersedekap. Ayo, Bu. Takbiratul ihram tadi apa? Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Terus lagi berdiri tegak bagi yang mampu. Apabila tidak mampu itu artinya apa? Misalnya habis kecelakaan tidak bisa berdiri, atau misalnya kakinya memang tidak bisa berdiri, atau tidak bisa duduk. Boleh berbaring, boleh duduk, boleh apabila tidak mampu. Kalau kita yang sehat harus berdiri dengan tegak. Lagi membaca surah Al-Fatihah. Ya boleh duduk di atas kursi, boleh. Kan tadi berdiri tegak bagi yang mampu. Membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu termasuk rukun, artinya wajib. Apabila tidak dibaca surah Al-Fatihah, berarti tidak sah sholatnya. Tadi sudah kita baca kan, membaca surah-surah pendek tadi yang pertama surah Al-Fatihah itu harus hafal. Hafal surah Al-Fatihah. Hafal surah Al-Fatihah. Terus lagi ruku. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah pendek terserah apa saja bisa Al-Kautsar. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah pendek, kemudian ruku. Nah, ruku bagaimana ruku? Membungkukkan badan. Lihat Ibu, lihat ke depan. Nah, ininya harus rata, punggungnya harus rata. Seperti apa? Apabila diletakkan
Akbar. Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdihi kabirnya 3 kali. Kemudian berhenti sejenak, baru bangun. Sami Allahu liman hamidah. Tidak. Tidak dulu baru sujud. Ini tidak. Setelah ruku tidak. Tidak apa? Bangun dari ruku. Ya, ini ruku. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Rabbana apa? Tumaninah berhenti sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Kemudian sujud dengan tumaninah. Sujud itu meletakkan wajah ke lantai, ke sejadah. Ini harus tersentuh, dahi harus tersentuh. Apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali. Berhenti sejenak, jangan sudah Allahu Akbar. Tidak ada tumaninah berarti. Tumaninah itu berhenti sejenak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baru bangun. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Apa bacanya? Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Nah, berarti sejenak kamu lagi. Kemudian baru sujud kembali dengan tumaninah. Terus lagi duduk tasyahud akhir. Ini bagi yang 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Kalau yang 4 rakaat kan biasanya ada tasyahud awal. Terus membaca salawat kepada Nabi saat tasyahud akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salam menoleh kemana? Ke kanan atau ke kiri dulu? Kanan. Ke kanan. Nah, ke kanan itu namanya wajib, makanya termasuk rukun. Kalau ke kiri itu tidak termasuk wajib, tidak termasuk rukun. Jadi kalau menoleh ke kanan harus benar-benar ke kanan. Lihat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini badan tetap tegak, diam, hanya kepala yang menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita salam? Karena apa? Ada malaikat di sebelah kanan dan ada malaikat sebelah kiri. Kita mengucapkan salam kepada para malaikat kanan. Tadi sebelah kiri bukan rukun, tetapi bukan berarti sembarangan kita mengucapkan salamnya. Tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lagi jangan asal aja ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap seperti kita menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tertib. Tertib itu apa? Artinya kalau tertib itu artinya tidak boleh tidak berurutan. Misalnya setelah takbiratul ihram langsung sujud, tidak ada baca surah Al-Fatihah, Said perhatikan, tidak ada rukuknya. Nah, itu bukan tertib namanya. Atau misalnya setelah niat langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung salam. Nah, itu tidak tertib. Tertib itu artinya berurutan dari niat sampai salam. Ada yang ditanyakan? Nah, lihat tuh. Gerakan salat tadi sudah kita perhatikan, kan sudah Ibu jelaskan tentang gerakan-gerakan salat. Kita melakukan video sebentar. Nah, sekarang perhatikan video berikut. Nah, biar kalian tadi memahami dan mengetahui tentang gerakan-gerakan salat. Pertama, berdiri tegak menghadap kiblat.
Ketiga adalah sedekah. Tangan diturunkan dan diletakkan di atas dada. Coba perhatikan posisi tangannya. Urutan keempat adalah ruku. Nah, Coba perhatikan posisi badannya. badannya. Kelima adalah iktidal atau bangkit dari ruku. Keenam adalah sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Coba perhatikan gambar ini. Ya tangannya. Jadi jangan tangannya. Menyentuh lantai. Urutan ketujuh adalah duduk di antara 2 sujud. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Kakinya tegak ya, yang sebelah kanan tegak. Kedelapan adalah tasawuf awal. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Dan juga telunjuk tangan-tangannya. Yang ini bukan jari lama, jari telunjuk. Tasawuf akhir. Posisi kaki Coba ya. perhatikan posisi kakinya. Nah, beda kalau tadi. Ke-10 adalah salam. Salah. Menoreh ke arah kanan dahulu, kemudian menoreh ke arah kiri. Sholat dari siapa? Allah dari mana? Bagaimana? Sudah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada yang mau menjatuhkan ke depan tentang gerakan salat tadi ya, Said? Nih. Oke. Misalnya salat subuh 2 rakaat. Ya. Mulai dari niat dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Nah, ini lah. Nah, ini harus berat. Bila diletakkan gelas, ini tidak tumpah gelasnya. Nah. Ada belum minta tunjuk? Ya. Oke. Nah, lihat tadi kan ini kakinya harus tegak. Jadi bagaimana tegak? Ini ini tegak ini, kayak ini. Harus tidak bisa. Lihat ibu. Nah. Lihat punya ibu. Lihat punya ibu. Lihat tegak. Namanya tidak boleh tertawa. Coba lihat. Ininya harus tegak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Said. Ada lagi yang mau mencontohkan ke depan? Jadi kalian semuanya sudah mengatakan
ingat gerakan sholat itu tidak boleh tertengkar, ya, harus tertib. Ada yang bertanyakan? Sebelum kita menjawab soal, latihan. Oleh dia yang bertanyakan? Ada dia. Sekarang kita menjawab soal. Tuliskan nama setiap gerakan dari gambar yang ada di kertas ini. Sudah? Kerjakan. Kalau sudah selesai, ayo siapa yang sudah selesai silakan ke depan, kumpul. Belum. Ayo kumpul ke depan. Berdiri, bro. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Terus lagi untuk minggu depan, insya Allah kita akan belajar tentang bab selanjutnya yaitu tentang rukun iman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita baca kembali surah-surah pendek. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Nah, karena kita tadi sudah belajar tentang sholat, sudah mengetahui gerakan-gerakannya, terus bacaan sholatnya. Jadi Ibu harapkan yang belum terbiasa sholat, ayo mari kita biasakan sholat lah. Mulai hari ini setelah pulang sekolah nanti istirahat di rumah, kemudian masuk waktu zuhur, silakan kerjakan sholat zuhur dan seterusnya, asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Ya, ini pesan. Karena tadi ingat apa tadi saya? Manusia diciptakan untuk apa? Untuk sholat, beribadah kepada Allah, yaitu dengan cara sholat. Salah satunya. Baik. Terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kedua tangannya. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid
siap. Ya, dari Fauzi. Ayo salat subuh berapa rakaat? Kita salim. Nah, Maulidi. Salat zuhur berapa rakaat? Pintar. Said, rukun Islam ada berapa? 5. Pintar. Ahmad. Salat isya ada berapa rakaat Ahmad? Pintar. Salim. Nah, Salwa. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam. Pintar. Nah, Maududa. Salat subuh berapa rakaat? Berapa? Ayo. 2. Ya. Bu Joni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan Bu Joni sudah bersedia menjadi observasi. Bagaimana perasaan Bu Joni setelah mengajar hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini anak-anak belajar itu dalam keadaan antusias sekali. Alhamdulillah. Mereka senang, bahkan mereka menunggu-nunggu kedatangan saya di Masya Allah, berarti Bu Joni termasuk guru yang dinantikan kehadirannya di kelas enggak? Bisa jadi. Alhamdulillah. Nah, kemarin itu Bu Joni mengajarkan tentang gerakan sholat. Kemarin itu tujuannya bagaimana Bu? Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai kan Bu? Untuk tujuannya, alhamdulillah sebagian besar sudah tercapai. Karena kan di dalam kelas itu kita sudah tahu teman-teman kan berbeda. Ada yang cepat dalam menanggapinya, ada yang lambat, ada yang sedang. Dan pada saat pembelajaran, alhamdulillah sebagian besar sudah menguasai gerakan sholat. Alhamdulillah, berarti sudah sebagian besar tercapai. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya apakah ada lagi hal-hal yang ingin dicapai lagi Bu Joni selain ini? Setelah menguasai gerakan-gerakan sholat, nanti diharapkan mereka terbiasa. Terbiasa untuk melakukan gerakan sholat itu tanpa ada kesalahan-kesalahan lagi. Berarti untuk mencapai itu langkah-langkahnya apa nih Bu? Langkah-langkahnya kira-kira yang bisa kita lakukan? Kalau yang pertama di jam kelas ya, menjelaskan dulu, terus memperagakan bagaimana gerakan sholat itu sendiri. Setelah dijelaskan, setelah diperagakan, kemudian anak bisa maju satu. Setelah itu kalau belum juga, kemudian saya bawa langsung ke musola, praktek di musola. Berarti langsung ke musola bulan? Insya Allah luar biasa. Berarti kemarin itu ketika pembelajaran tujuan sudah tercapai, kemudian ada tujuan lain yang ingin dicapai dengan langkah-langkah yang Ibu susun ini, kira-kira berapa persennya Bu? Apa tingkat keberhasilannya Bu? Hampir 90%, 90 lebih lah. Alhamdulillah, luar biasa Bu Joni, pembelajaran efektif, kemudian menyenangkan, tujuan pembelajaran tercapai. Semoga bagaimana Bu kondisi siswanya kemarin itu? Jujur saja, mengajar memang banyak tantangan yang sangat yang saya hadapi. Karena semua siswa itu dapat merespon dengan baik. Tergantung dari moodnya anak, ada yang senang, ada yang tidak. Terus lagi belum mereka membawa salat dari rumah, mungkin mereka sudah moodnya kurang baik dari rumah atau entah yang lain, masalah yang lainnya saya nggak tahu juga ya. Dari situ kemudian saya ini berusaha untuk mengkondisikan bagaimana anak ini supaya senang dan dapat menerima pembelajaran itu dengan baik. Yang pertama mungkin saya mengenalkan itu dari awal, seperti misalnya dengan doa ya, sebelum setelah baca doa itu kemudian saya itu bertanya-tanya bagaimana keadaan kamu hari ini, senang nggak sekolah hari ini, terus lagi apa yang sedikit yang berjalan hari ini, Bapak mengembalikan seperti ada kalau misalnya Ibu sudah melakukan hal itu, tapi ternyata ada beberapa siswa yang memang tidak bisa dikendalikan. Nah, lalu bagaimana Bu? Untuk yang seperti itu, saya terkadang mengkondisikan yang lebih tenang dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih tenang, kemudian mengatasi salah satu siswa yang tidak bisa diatasi tadi, misalnya dengan membawa obat atau diajak bicara
secara face to face atau dengan lain-lain. Mengajak secara ibaratnya itu berkomunikasi secara pribadi ya Bu? Ya. Mengenai apa yang dimiliki murid. Ya, terus tadi misalnya Abdul ya. Ini sudah Abdul ini ikan apa? Misalnya seperti itu, yang mungkin yang membuat dia lebih senang atau dibawa untuk bermain atau dengan lain-lain. Biasanya kalau sudah ekspresinya tidak senang kita bisa melihat itu ya Bu. Kalau misalnya di kelas ketika murid yang kondisi itu seperti apa menurut Bu Jenny? Mereka tenang, terus aku merespon dengan apa yang saya berikan, kemudian antusias terhadap pembelajaran tersebut. Di mana ketika saya menjelaskan, mereka memperhatikan, kemudian kembali saya bertanya kepada mereka menjawab. Masya Allah. Apalagi kemarin itu saat Bu Jenny mengajar, anak-anaknya memang antusias ya Bu. Ya, alhamdulillah. Dan kemudian tujuan pembelajaran tercapai, murid-muridnya bisa dikondisikan. Jadi ibarat seperti tantangan itu bisa diatasi dengan baik oleh Bu Jenny. Alhamdulillah. Tetapi itu tidak menjamin karena setiap pembelajaran itu berbeda-beda keadaan dan situasi anak tersebut. Tergantung anak ya Bu. Anak. Kalau misalnya yang paling yang paling susah di kelas ketika mengajar itu Bu? Itu ketika ada yang tantrum. Ya. Itu kalau sudah tantrum, anaknya itu memang tidak bisa dikendalikan sama sekali. Kemudian apa solusinya? Saya suruh keluar kelas untuk istirahat, memberi makanan atau minuman yang disukai. Sudah selesai. Berarti Ibu Jenny sudah terbiasa nih dengan kondisi murid yang tiba-tiba tantrum tanpa tahu apa nih penyebabnya. Alhamdulillah sudah sebagian sudah bisa menguasai kondisi anak. Sudah hafal ya Bu? Sudah hafal sebagian. Kalau misalnya ketika Ibu sudah mengkondisikan anak itu, kemudian kembali lagi ke kelas yang tantrum itu. Rata-rata kebiasaan dia itu tidak mengalami kembali ke dalam kelas. Dan siswa yang tantrum, yang terkadang-kadang bisa mengamuk, itu moodnya itu sangat sulit untuk dikembalikan dengan baik. Bahkan kalau istirahat jam 9, kalau kita belajarnya lewat dari jam 9, mereka bisa mengamuk. Dia bisa mengamuk. Jadi kalau jam 9 time istirahat, harus jam 9 istirahat. Tidak bisa lewat. Tantrumnya yang seperti apa Bu biasanya Bu? Dia mengamuk, marah-marah sama teman. Bahkan ada yang sampai membunuh teman. Berarti selain menyakiti diri sendiri juga bisa menyakiti orang lain ya Bu? Kebanyakan nangis pun dia bisa mengamuk. Berarti tantrumnya bisa Macam-macam. dan waktunya tidak bisa diprediksi. Berarti kita sebagai pengajar harus siap ya, Harus siaga. Masya Allah. Jadi terkadang ketika belajar itu saya itu memandang kepada siswa yang suka tantrum. 5 menit saya pandangin lagi, terus kalau sudah aman baru beralih kepada siswa yang lain. Tetapi nanti sesat dilihat lagi. Berarti semuanya itu dengan penanganan yang benar-benar individual ya Bu. Ibaratnya kelasnya memang bergabung, tapi penanganannya individual tergantung dari sana. Ya, bisa dikatakan berdiferensiasi. Masya Allah, Bu Jenny sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian bisa menangani kondisi anak yang tiba-tiba tantrum dan lain sebagainya. Semoga nanti saya juga bisa menerapkan hal yang sama, bisa memberikan kebermanfaatan dan pembelajaran, dan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Terima kasih banyak ya Bu Jenny.